Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa Jaya TV yang berada di rumah. Kembali kita jumpa di dalam program kesayangan kita, yaitu program Cahaya Kasih. Bersama saya Pendeta Yohanes Tomasa Hulegu. Hari ini saya berada di tempat ini, rindu memberkati saudara. Saya berasal dari jemaat GKPMI Jemaat Kasih Agape Sentani. Bolehlah kita berjumpa dalam program yang kita kasihi bersama, dengan kita boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya baik saudara dan saya rindu dipakai oleh Tuhan, baik saudara dan saya rindu boleh diberkati oleh Tuhan setiap waktu. Sebab itu mari kita landasi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang telah saya pilih di dalam kitab Yakobus. Pasal yang pertama kita akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Tema daripada firman Tuhan yaitu pengujian dan pencobaan. Ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang daripada Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita dapat tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pemirsa Jaya TV yang berada di rumah, dalam program Cahaya Kasih ini saya rindu ada hal yang kita pelajari. Saya rindu kita boleh mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Saya percaya setiap waktu ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Baik dalam keadaan sehat, maupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan keberuntungan, apapun dalam kegagalan. Tuhan selalu punya rencana yang hebat dalam kehidupan kita. Tema yang boleh saya bagikan di pagi hari ini yaitu kita orang Kristen yang tahan uji. Bagaimana bisa seorang Kristen yang takut akan Tuhan bisa memperoleh setiap apa yang didapatkan dari Tuhan dari dia ketika melewati tahan uji. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Jaya TV yang berada di rumah, dalam program kekasih kita hari ini saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Alkitab berkata dalam hidup ini ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati. Ada peraturan-peraturan Tuhan yang tidak boleh kita langkahi. Ada perintah yang harus kita ikuti. Ada janji yang harus kita nikmati. Tetapi juga dalam hidup ini kita harus meresponi sesuatu daripada Tuhan. Kita belajar dari perikop kita pada hari ini. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita boleh melewati setiap kehidupan kita lewat tahan uji. Bapak Ibu Saudara pemirsa Jaya TV di rumah, saya percaya bahwa ketika Yakobus menuliskan hal ini, dia melihat bahwa kehidupan orang-orang Kristen, orang percaya, begitu dia masuk dalam sebuah pencobaan, maka pencobaan itu akan menjadi emas dalam hidup dia. Ataupun dia tidak bisa menggunakan waktu dan kesempatan dia. Apakah pencobaan itu bisa menjadi berkat, atau pencobaan itu justru menjerumuskan dia kepada ketidakberkatan. Kita akan belajar dua hal penting hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bahwa pencobaan itu bisa datang dari dalam diri kita, atau pencobaan itu juga bisa datang dari luar diri kita. Sebab itu dalam bahasa aslinya, kata pencobaan ini Yakobus boleh pakai kata peirasmos, yang berarti orang itu sedang berada dalam pencobaan atau dalam pembujukan. Mari kita belajar, kenapa seringkali manusia gagal. Kenapa seringkali manusia, orang percaya sekalipun, bisa menemui jalan buntu. Ketika dia mengikut Tuhan, kadang-kadang dalam hidupnya dia berpikir bahwa semua yang dilakukannya itu mungkin tentu benar di hadapan mata manusia. Tapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Kita juga harus meresponi Tuhan dengan cara ia melakukan kebenarannya dalam kehidupan kita. Apa maksudnya saudara? Dari awal penciptaan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya pemirsa Cahaya Kasih yang diberkati oleh Tuhan. Kita hidup itu karena Tuhan. Dalam bahasa simpel yang boleh saya bagikan buat kita, hidup ini sebenarnya adalah pemberian Tuhan.
Ketika kita mencermati hidup kita ini adalah pemberian Tuhan, maka kita harus mengerti dalam hidup ini bahwa kata Yakobus, pencobaan itu bisa datang kapan saja. Bahkan dia bisa lahir dari dalam diri kita atau dari luar diri kita. Bagaimana dengan rujukan kitab Yakobus ini yang mengarah pada bahasa asli peirasmos? Saudara, jika kita berada pada kondisi sedang mempercayai Allah, tetapi kita tidak bisa membedakan mana yang datang dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Jadi apa yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita lihat lebih dulu kata firman Tuhan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kita belajar hal yang pertama. Kita melihat bahwa pencobaan itu bisa datang dari dalam diri kita. Apa saja kategori pencobaan yang datang dari dalam diri kita. Terkadang ketika kita melihat dalam hidup ini, kita coba hubungkan dengan apa yang terjadi. Hari ini dunia digemparkan dengan sebuah wabah. Hari ini dunia dibuat ketakutan dengan sebuah maklumat mungkin dari pemerintah, dari Badan Kesehatan Dunia. Bahwa harus dijadikan manusia seperti orang sehat seutuhnya. Dan hari itu juga manusia diberikan awasan supaya bisa mengawasi dirinya sendiri. Supaya tidak datang kepada sebuah penyakit yang besar. Tetapi hari ini juga ada pro kontra yang sering kali terjadi. Kita rindu menyembah Tuhan. Kita rindu datang kepada Tuhan. Tetapi rupa-rupanya sepertinya kita lihat ada batasan dalam hidup kita. Tidak bisa lagi secara leluasa kita datang ke gereja. Ke pertemuan-pertemuan ibadah. Lalu apakah yang harus kita lakukan saudara? Ketika kita menilai sesuatu yang terjadi di dunia ini dengan akal dan pikiran kita, tentu kita tidak akan bisa menikmati kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari kita belajar pencobaan yang datang dari dalam diri kita. Ketika orang itu mengatakan bahwa semua yang dilakukannya bisa benar dan bisa diakui, maka kita perlu berhati-hati. Hari ini ketika Badan Kesehatan Dunia ataupun Kementerian Kesehatan, mereka memberikan awasan buat kita. Tidak boleh kita menjumpai siapapun dengan cara yang seperti bebas, seperti yang dahulu kita lakukan. Karena saat ini hari-hari yang genting. Sementara kita diliputi ketakutan karena virus corona yang terjadi. Kita diberikan awasan supaya kita tidak berkumpul kepada kumpulan-kumpulan yang banyak. Tapi itu juga bertolak dari dalam diri kita. Tuhan, apakah yang saya harus lakukan? Bagaimana saya bisa memberitakan Injil? Bagaimana saya bisa menjumpai keluarga? Bagaimana saya bisa melayani seperti biasanya? Sepertinya saya dikekang, sepertinya ada batasan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah tidak bisa dicobai oleh kita. Jika ini adalah saran daripada pemerintah, pemerintah juga adalah wakil Allah. Mereka diperintahkan oleh Tuhan supaya kita terlindungi oleh Tuhan. Kita mungkin berkata iman kita kuat. Yesus pernah menegur murid-muridnya. Bahwa walaupun kita punya keinginan yang kuat di dalam Tuhan, terkadang tubuh kita lemah. Iman kita mungkin kuat, tetapi tubuh kita juga lemah. Saya tidak sedang membuat saudara dan saya takut karena semua ini. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang memberikan kita awasan. Supaya kita jangan menjumpai dosa dalam kehidupan kita. Sehingga Allah dituduh sebagai penyebab utamanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pemirsa cahaya kasih yang berada di rumah. Saya percaya jika Alkitab berkata dalam kitab Yakobus, Allah tidak mencobai siapapun, bahkan Allah tidak bisa dikatakan menjadi alasan utama akan semua penyebab ini. Kita tentu mengerti bahwa hidup ini Allah memberikan kita kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan untuk melakukan apa saja. Tetapi di dalam kebebasan ini Allah juga memberikan kita awasan. Yang saya sebut dengan sebuah awasan dalam hidup ini supaya kita mencermati hidup kita. Ini yang bisa dilakukan, ini yang tidak bisa dilakukan. Saudara dan saya bisa menilai apakah hal ini bisa saya tempuh atau tidak. Supaya itu tidak mendatangkan dosa dalam hidup saya. Saya percaya kepada siapapun kita ingin bercerita. Tetapi rupanya Allah sedang membuat sebuah sesuatu yang luar biasa di muka bumi ini. Supaya orang bisa bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Allah tidak dapat dicobai oleh apapun.
Ketika kita melihat bahwa itu mendatangkan dosa buat kita. Ketika kita melakukan sesuatu jika itu merugikan kita. Kenapa kita harus masuk ke dalamnya? Kenapa kita harus mencobai Tuhan kita? Kita katakan Tuhan bisa melepaskan saya. Tetapi kita mengabaikan perintah-perintah yang lain. Kita katakan Tuhan mampu melepaskan saya. Tetapi kita sepertinya melakukan perintah-perintah Tuhan yang lain. Alkitab ini sungguh kaya dengan segala perintah. Alkitab juga kaya dengan segala janji. Alkitab juga berjanji kepada orang percaya. Diberkati makan minumnya. Bahkan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tetapi ingat juga di dalam kitab Imamat di sana katakan. Ada satu contoh yang Tuhan terapkan. Bahwa ketika ditemui di dalam kehidupan orang Israel pertama-tama. Mereka di sana ditemui ada orang-orang penyakit kusta. Tuhan memerintahkan kepada Imam Harun. Supaya bisa meneliti, bisa melihat bahwa jika ditemui orang yang punya sakit kusta, maka orang ini perlu diisolasi. Saya pakai bahasa isolasi karena Alkitab juga menerapkan hal itu, saudara. Tidak beda jauh dengan pemerintah kita hari ini. Karena untuk kebaikan kita, pemerintah membuat kita supaya nyaman di rumah, aman dari semua. Ya, pemerintah Indonesia juga menerapkan buat kita. Mungkin kita bisa bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Itu tidak bisa menyurutkan iman kita. Tetapi mari kita kembali lihat apa persoalan utamanya. Jika hari ini pemerintah mengeluarkan sebuah perintah kepada kita supaya kita bisa aman di rumah. Tetapi ada orang yang mencoba keluar melewati batasan itu. Maka kita sementara melawan wakil Allah. Sebab itu Alkitab berkata jangan sampai kita jatuh kepada pencobaan yang datang dari dalam. Kita dijerumuskan kepada keinginan kita sehingga melahirkan dosa. Ketika kita sudah tidak berdaya, tidak mampu, maka kita akan menyalahkan Tuhan. Ada banyak manusia kadar imannya tidak sama. Terkadang kita berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tetapi dalam pencobaan-pencobaan kecil yang kita alami, kita sudah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak bisa melakukan ini kepada keluarga saya. Tuhan tidak bisa melakukan hal ini kepada keluarga saya atau pribadi saya. Lihatlah saudara, terkadang ini bisa membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Padahal Yakobus sudah menegaskan, jangan sampai kita jatuh kepada pencobaan yang sebenarnya berasal dari dalam diri kita. Tentu Allah memberikan kita pencobaan bukan melebihi kekuatan kita. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita harus tahu kalau itu dosa, maka kita tidak perlu menjumpai dosa. Jika itu larangan daripada Tuhan, maka kita perlu menjauhi larangan itu. Jangan ketika kita masuk ke dalam semua itu kita berkata kita bisa. Justru kitalah yang tenggelam di dalamnya. Kepada siapapun, baik hamba Tuhan, pendeta, jemaat, orang kaya, orang miskin, semua punya kadar iman yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita menggali kebenaran firman Tuhan, kita tahu Allah memberikan kita hikmat. Supaya saudara dan saya bisa mengawasi kehidupan kita. Lalu apa janji Tuhan buat kita? Alkitab juga berkata pada ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita tiba di poin yang kedua, yaitu pencobaan yang berasal dari luar. Apa maksudnya? Jika kita bertanya seperti ini, rupa-rupanya mungkin hamba Tuhan ini ingin membedakan dari luar dan dalam. Tapi ini nyatanya saudara, yang kita lihat bahwa pencobaan yang datang dari luar terkadang kita tidak bisa rencanakan. Ini yang tadi saya bilang saudara, pemirsa Jaya TV yang berada di rumah, bahwa pencobaan yang dari dalam, kita membuat diri kita jatuh ke dalam dosa. Contoh-contoh sederhana, ketika kita tahu itu kesalahan, tapi kita mau melakukan kesalahan itu, maka saudara dan saya bisa berdosa. Tapi jika pencobaan yang datang dari luar adalah pencobaan yang tidak direncanakan, mungkin Allah mengizinkan supaya menguji iman kita. Untuk apa saudara? Supaya kata kebahagiaan itu kita bisa terima dalam hidup kita. Apa maksudnya? Alkitab berkata ada mahkota kehidupan yang disediakan kepada orang-orang yang boleh tahan uji. Siapakah tokoh yang boleh kita lihat? Yang bisa kita teladani? Anda bisa membuka kitab Ayub, Anda bisa membaca. Ayub pasal pertama, ayat yang pertama saja Alkitab menegaskan Ayub adalah orang yang saleh, yang tidak bisa didapati kesalahan apapun dalam hidupnya. Tetapi kenapa Ayub bisa berada dalam sebuah bencana yang luar biasa? Ingat, ini pencobaan yang datangnya dari luar. Iblis melihat bahwa Ayub mungkin cukup saleh dan luar biasa. Ia meminta izin kepada Allah, bisakah saya mencobai
hamba-Mu ini. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Allah mengizinkan. Allah mengizinkan bukan berarti Allah ingin mencelakakan kita. Kita berkata Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang 11. Rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sebab itu ketika Ayub mengalami hal ini, Ayub tidak pernah membantah kepada Tuhan. Sekalipun terkadang Ayub juga merasa kemanusiaannya diuji dengan luar biasa. Semua ternaknya hilang. Semua anak-anaknya dihabisi. Tetapi lihat, Alkitab berkata di pasal yang terakhir, Ayub menerima luar biasa. Ayub menerima kembali berkat-berkat dalam kehidupan dia. Sebab Alkitab berkata, jika orang itu tahan uji, maka dia akan menerima semua dalam kehidupan dia. Jadi apa yang harus kita cermati dalam hidup kita? Kita harus pelajari dalam hidup ini bahwa hidup ini Tuhan beri kita hikmat untuk bisa membedakan. Jika ada pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu berarti kita harus melihat apakah ini dari perbuatan saya ataukah ini dari Tuhan. Ataukah atas seizin Tuhan supaya saya bisa tahan uji. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan, dalam program Cahaya Kasih ini kembali saya coba tegaskan lewat kebenaran firman Tuhan. Allah tidak pernah salah menilai kita. Allah juga tidak pernah salah menempatkan saudara dan saya berada di tengah-tengah dunia ini. Ia ingin supaya saudara dan saya bersaksi tentang sebuah kebenaran. Karena ketika kita bersaksi tentang sebuah kebenaran, maka orang yang belum percaya pun bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ulas kembali kitab Yakobus ini, lihatlah pada ayat yang ke-15. Firman Tuhan kembali berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Tidak sedikit orang Kristen jatuh kepada dosa. Tidak sedikit orang juga yang percaya masuk kembali kepada kubangan yang lama. Tidak sedikit orang-orang yang sudah lebih dulu mencintai Tuhan, malah meninggalkan Tuhan. Jatuh kepada dosa. Dan pada akhirnya dosa itu bisa membawa kita kepada maut. Tetapi janji firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita menerima janji ilahi daripada Tuhan. Kalau hari ini saudara mendengarkan pesan firman Tuhan, cermati dalam hidup ini bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ayat yang ke-16 dan sampai ayat yang ke-18 berkata, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jika kita lihat ayat ini, kita tentu tahu bahwa Allah menegaskan dalam kehidupannya. Allah ingin kita tahu bahwa dalam hidup ini Allah tidak pernah berubah. Ayat yang ke-17 berkata, daripadanya segala terang itu tidak ada kata perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi prinsip yang Allah ingin tanamkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa Allah tidak pernah bisa berbohong tentang apapun. Allah tidak bisa mendustai saudara dan saya. Allah menegaskan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Allah tidak bisa mencobai siapapun. Tetapi Allah bisa mengizinkan kita supaya kita bisa tahan uji. Karena ketika kita tahan uji, Alkitab berkata, kita bisa menerima mahkota kehidupan. Kata kebahagiaan dalam hidup ini, supaya kita bisa menerima hidup yang hari ini, bahkan hidup yang hari akan datang. Saya percaya, pemirsa Cahaya Kasih yang berada di rumah, program ini adalah program pilihan yang tepat bagi saudara. Ketika saudara memilih program ini untuk saudara bisa nikmati lewat kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pemirsa yang ada di rumah boleh diberkati oleh Tuhan. Kita semua boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya saudara dan saya bisa diawasi kehidupannya oleh Tuhan. Saya rindu bahwa setiap orang, baik dia dewasa muda, pria dan wanita, baik dia seorang muda maupun seorang remaja, mungkin tidak sengaja menonton program ini. Tapi ketika saudara rindu diberkati oleh Tuhan, nikmatilah sesuatu di dalam Tuhan yang benar. Tentu kita tidak bisa mencobai Allah kita. Jangan lagi ada bahasa Tuhan tidak adil. Jangan lagi ada bahasa Tuhan tidak setia. Tapi ingat, Tuhan selalu setia dengan kebenaran firman-Nya. Saya percaya saudara dan saya akan hidup di dalam janji-janji dan berkat Tuhan. Mari kembali renungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-12 berkata,
kita akan menerima kebahagiaan ketika kita sudah tahan uji. Tahan uji, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Kita harus melewati yang namanya kesabaran. Kita juga harus hidup di dalam ketekunan. Kita harus bisa sabar di dalam pencobaan-pencobaan. Terkadang kita tidak bisa rencanakan. Tetapi Allah mengizinkannya supaya Allah bisa melihat bahwa saudara dan saya layak untuk menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Supaya saudara dan saya boleh dinilai oleh Allah. Boleh menerima semua berkat yang boleh Ia percayakan buat hidup kita. Saya percaya hari ini saudara bisa menerima kebenaran firman Tuhan untuk menyembuhkan rohani saudara, bahkan fisikmu, jasmanimu boleh diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa menerima kesembuhan daripada Tuhan. Saya rindu di akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini kita bisa berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, pemirsa saya kasih, mungkin saudara punya pergumulan yang saya tidak ketahui. Tapi ketika saya berdoa, biarlah saudara dan saya bisa menikmati rencana dan janji Tuhan dalam hidup kita. Mari sebelum saya mengakhiri program hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan, saya ajak kita semua boleh berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh diberitakan bagi kami. Kami rindu rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Kami rindu pribadi kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga rindu Tuhan bahwa setiap apa yang kami alami dalam hidup ini boleh Tuhan berkenan di atasnya. Hari ini ketika pemirsa Jaya TV dalam program Cahaya Kasih boleh mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Sekiranya Tuhan Engkau memberkati hidup mereka. Mungkin mereka berada di rumah, mereka sedang berada dalam persoalan yang berat. Tidak bisa menilai apapun dalam hidup mereka. Mereka berada pada jalan buntu. Tapi lewat kuasa Roh Kudus, Allah memberikan kekuatan baru dalam kehidupan mereka. Sehingga hari ini mereka mendapati Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah melakukan yang jahat. Tapi Allah adalah Allah yang setia. Yang selalu memberkati dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami yang boleh mendengarkan program Cahaya Kasih pada hari ini telah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan, program Cahaya Kasih, sekiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh memberkati hidup kita. Jangan lupa kita akan berjumpa pada episode-episode yang akan datang. Sekiranya program ini menjadi pilihan saudara, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Percayalah kepada janji Tuhan, sebab janji Tuhan tidak pernah berubah bagi orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kau yang membuka
percaya.